kasih ini ada satu wawasan lagi firman Tuhan pada malam hari ini yang kita boleh terima tentang dua saksi ya, memperkaya di dalam kita memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang saya tanyakan sekedar untuk mempertegas karena saya ada buku Yerusalem Kota Suci dan Darah. Ya. Yerusalem Kota Suci dan Darah. Ya, betul. Karangan dari Bapak Pendeta Niki semua. Iya. Ya, tulisnya di tahun 1800. Buku lama. Iya. Nah, ketika saya dengar lagi firman Tuhan di malam ini pelajaran, nah itu mengenai Yerusalem. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Berarti dalam kesimpulan saya, karena berbicara tentang dua saksi ini, berarti tidak lain daripada Elia dan Henokh. Ya, betul. Dan Henokh, karena dengan dasar bahwa mereka tidak mati, ya, mereka terangkat. Betul. Ya. Ya. Mereka terangkat. Nah, karena dua saksi ini ada tugas khusus, jadi boleh dikata ada kopassus sebentar ini. Ya. Tanpa kedua saksi ini, ya, yang menyaksikan, ya memang mereka datang itu pertama kepada orang Yahudi. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya khusus orang Yahudi? Nah, sekalipun ya memang kita ini selama ini kalau ditanya kita sekalipun orang Indonesia, tetapi ya, terhisap di keturunan orang Israel yang dikaitkan dengan saat-saat ini dalam peperangan itu orang Zionis. Ya. Nah, gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah kedua saksi ini hanya dikhususkan untuk datang kepada orang Yahudi atau di luar juga orang Yahudi, termasuk saya? Ya. Gitu. Jadi jelas ini peristiwanya kan terjadi di 3,5 tahun. Kesan besar. Ya. Bukan di masa sekarang atau kapan. Nah, dan jelas mereka diutus ke kota suci di Yerusalem. Otomatis yang paling banyak mendengar pemberitaan atau nubuatan, peringatan dari dua nabi ini pasti orang-orang Yahudi. Itu sebabnya saya berani katakan pasti mereka memiliki tugas khusus itu. Tetapi dengan demikian, orang-orang percaya yang ada pada waktu itu yang masih hidup, ya, yang tidak menyembah antikris, ya, itu pasti mereka dikuatkan dengan di tengah-tengah mereka berhadapan dengan tekanan saat 3,5 tahun itu dari antikris. Mereka pasti dikuatkan dengan pelayanan daripada dua nabi ini. Karena berarti ada di pihak mereka kan. Seperti itu. Jadi walaupun mereka tidak berada di Yerusalem, kita misalnya ada di Jakarta, di Manado. Tapi kita melihat kan, pasti peristiwa-peristiwa itu disaksikan oleh bangsa-bangsa. Nah, orang-orang percaya yang ada masih di situ, pasti akan dikuatkan. Jadi otomatis, secara tidak langsung, Tuhan juga mengutus dua nabi ini untuk menguatkan, ya, supaya orang-orang percaya tetap setia sampai akhir. Ya, dan waktu mereka melihat bagaimana dua nabi itu mendemonstrasikan, karena ini dari pihak Allah, ya, dari pihak Allah pada waktu itu tinggal ini dua saksi itu.
Yang lain kan pemberontak, pendurhaka semua itu yang sisa. Bisa dibilang. Di bawah pengaruh setan, di bawah pengaruh antikris, dan nabi palsu. Bisa dibilang. Jadi Pak Ben di sini jelas sekali seperti kita bicara tadi dan Pak Ben juga sudah memberi pernyataan. Jadi di sini memang lebih dikhususkan ke orang Yahudi. Karena ini kali terakhir bagi mereka. Dari sisi pertobatan, keselamatan ya. Kita bicara dari sisi penyelamatan, keselamatan. Karena inilah masa yang Roma 11 ayat 25 dikatakan genaplah waktu bangsa-bangsa baru. Ya, kalau kita lihat di Roma 11 ayat 25, ya, itu keputusan salah satu rahasia Allah. Ya. Salah satu rahasia Allah tentang sisa Israel. Ya, dia bicara sisa Israel. Ya. Penyelamatan Israel. Ayat 25, dia katakan, Roma 11, 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi, ada periode waktu yang memang untuk bangsa-bangsa. Nah ini khusus injury time. Saya boleh katakan kan injury time ini. Injury time hanya untuk orang Yahudi. Dan sepertiga kan. Nah, Zakaria memberi pernyataan. Ya. Dispensasi. Iya, betul. Iya. Ini waktu terakhir. Waktu kemurahan bagi mereka. Waktu kemurahan bagi mereka. Tidak ada waktu lain. Jadi sebenarnya mereka top sisa. Gara-gara mereka menolak terus kan. Selama ini kan menolak. Ya. Sampai hari ini kan orang Yahudi menolak. Ya, dia mendengar berita palsu kan. Ya, bahwa sampai hari ini Yahudi bahwa murid-murid mencuri mayat Yesus kan. Mereka masih percaya yang itu. Jadi mereka tidak sampai percaya bahwa Yesus itu bangkit dan dialah Mesias. Ya. Nah, saya tambahkan di Zakaria. Nah ini, Zakaria tadi kita bacakan 13. Yang Pak Ben baca ayat 8 dan 9 itu yang sepertiga. Setelah masuk pada 14, ya Zakaria 14, ada judul di situ. Kemenangan terakhir. Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Jadi saya hubungkan dengan buku Om Niki yang Kota Suci dan Darah. Itu tepat sekali judulnya. Memang ini harusnya menjadi kota suci, tapi sekaligus kota darah. Termasuk Yesus dibunuh di kota ini. Iya kan? Benar-benar kota suci. Nah, setelah berakhir periode itu, ya di akhir zaman, saya sudah bicara kan di kerajaan 1000 tahun. Kemenangan terakhir ini di sini. Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Ya. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan. Nah, jadi benar-benar Tuhan akan membersihkan, memulihkan. Jadi benar-benar kota Yerusalem nanti yang ada di Palestina itu akan menjadi kota suci benar. Dan sesuai dengan namanya, kota damai sejahtera. Ya. Yerusalem, Salem itu kan damai, ya, Salom. Ya, benar-benar ya, akan menjadi kota damai sejahtera dan suci, kudus. Itu sebabnya kalau orang-orang bingung tentang ada tafsiran yang sering mengatakan bahwa ada banyak orang yang di kerajaan 1000 tahun damai juga akan sebentar sesudah masa itu selesai memberontak. Saya tidak menganut hal itu karena saat itu dosa tidak ada. Setan diikat. Ya. Nah, setan yang biasa buat orang berdosa. Dan orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang benar. Jadi tidak masuk akal kalau ada yang memberontak lagi. Ya, mereka bingung gara-gara di Wahyu 20 itu kan ada waktu iblis dilepaskan, dia
mengkonsolidasi para pemberontak anak buahnya. Jadi mereka bingung, ini manusia-manusia dari mana ini yang jumlahnya seperti pasir, dikatakan naik ke dataran bumi. Ya mereka itu orang-orang yang binasa. Ya, orang-orang yang bangkit, orang-orang yang akan dihakimi nanti. Ya, tapi kalau penduduk di kerajaan 1000 tahun damai sudah tidak ada yang akan memberontak, terlalu bodoh. Nah, dan ingat, berarti penduduk pada waktu itu kita ada di situ kan? Tubuh kita, tubuh kebangkitan kita ini sudah bukan tubuh seperti biasa. Dalam arti tubuh ini tidak bisa mati. Ya. Jadi kalau dia memberontak lagi berarti bisa mati. Kalau Tuhan hukum kan? Tidak. Nah, ini dari berbagai hal kita pertimbangkan. Ya. Berarti kalau saya dan teman-teman ada di dalam kerajaan 1000 tahun damai, kita sudah memakai tubuh kemuliaan, tubuh baru. Ya, yang tidak bisa mati. Bagaimana mungkin kita mau dihukum lagi mau mati? Jadi mau mati 2 kali. Kan ada dikatakan bahwa orang percaya itu hidup 2 kali, mati sekali. Tapi orang-orang yang dibinasakan, itu mereka hidup sekali, mati 2 kali. Mati di bumi dan mati kekal. Kan begitu. Kalau kita tidak, kebalik. Sekali mati di bumi, ada hidup di bumi dan hidup kekal. Itu bedanya. Jadi jelas itu paten. Saya anggap paten itu susah. Mau ditafsirkan, mau diubah bagaimana, akan tidak pas nanti. Ya. Oke Pak Ben. Jadi terima kasih. Itu memberi lebih tajam, mempertajam. Ya, dengan kota suci dan darah itu. Ya, buku itu baru saya ingat. Saya tahu buku itu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Terakhir. Ya, oke. Masih sekitar 2 saksi ini. Iya. Karena saya catat ini, Iya. berarti 2 saksi ini dikatakan tadi oleh Pak Pendeta Sony, 2 saksi ini disimbolkan sebagai pohon zaitun. Ya. Ya. Sebagai pohon zaitun. Ya. 2 saksi. Ya. Jadi pohon zaitun itu secara rohani itu orang-orang yang diurapi. Kan minyak zaitun, ya. Mereka adalah orang-orang yang diurapi. Tidak sembarangan berada di hadapan hadirat Tuhan. Mereka kan punya tempat berdiri di situ. Di hadapan takhta Tuhan. Sekian lama. Mereka adalah orang-orang kudus dan diurapi. Itu sebabnya disebut 2 pohon zaitun. Bagaimana minyak urapan itu diambil, ya kan? Gitu. Jadi arti rohaninya itu. Orang-orang. Dan mereka memiliki kuasa kan? Dengan urapan itu mereka memiliki kuasa sehingga bisa menutup langit, bisa membuat mujizat api, bisa mengubah air jadi darah, ya kan? Gitu. Ya, terima kasih. Ya. Pak Pendeta Sony. Iya, terima kasih sama-sama. Ada lagi yang mau tanya bagian ini? Terima kasih Pak. Oke, ada Pak James? Ya, di 2 saksi Allah ini kan Ah. sempat 2 saksi ini kan mati kan diserang oleh Iya. binatang. Iya, mati dan bangkit. Berarti mereka kan belum pernah mati. Kemudian bangkit. Nah tadi penjelasan Pak Rupanya bahwa masa itulah masa kebangkitan juga bagi orang-orang yang Iya. Iya. mati Iya. dalam Tuhan. Iya. Sudah pasti sudah seputaran itu. Itu sebabnya saya katakan mereka adalah mendahului. Yang sulung. Ya, boleh dibilang yang sulung pada saat itu. Karena kalau dibilang yang sulung kan Yesus. yang sulung pada waktu kedatangan Tuhan. Di masa itu. Iya. Betul. Menyusul yang orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Iya. Pasti setelah 2 saksi ini tidak lama yang mati dalam Kristus bangkit. Bangkit juga bersama.
Baru ketemu dengan yang diubahkan, yang masih hidup, yang dilindungi Tuhan. Ya. Mereka sama-sama diangkat. Bertemu dengan Tuhan di angkasa. Kan begitu? Nah, itulah pertemuan di udara. Ya, ini Pak kan di masa 3,5 tahun ini, dua saksi ini kan di masa Iya. perusahaan besar itu. Iya. Jadi, Sudah di akhir. kedua saksi. Iya. Sudah di hari kiamat lah. Bisa bilang. Sudah akhir. Karena 3,5 tahun itu periode akhir kan? Iya. Periode akhir. Tidak ada lagi. Tidak ada waktu lagi sesudah itu. Jadi kedua saksi ini ada di masa perusahaan besar itu. Iya. 3,5 tahun. Mereka punya tugas justru di full waktu itu. Kan 42 bulan. 1260 hari. Jelas 3,5 tahun. Dan itu saya katakan untuk tidak 1.260 hari sama, no? iya sama. Sama dengan 3,5 tahun. Jadi kalau orang mau tafsirkan terlalu jauh. Bodoh kalau dia bilang berapa tahun. Jelas sekali itu sudah dikonfirmasi oleh Alkitab. Nggak mungkin mau salah kan? 3,5 tahun, 42 bulan, 1.260 hari. Itu tepatnya. Tidak perlu ditafsirkan yang lain. Gitu. Jadi, seperti itu. Ya, seperti itu. Betul. Jadi, tidak kita mau tahu bahwa kapan mulainya 3,5 tahun? Ya saat dua utusan itu muncul. Beres kan? Mudah kan? Mudah, tidak perlu tafsirkan. Ya berarti tandanya yang bisa kita lihat dari kedua saksi ini. Iya, itu paling penting. Iya, petunjuk paling jelas. Pasti akan diketahui orang peristiwa begini. Iya, lewat media. Oh iya. Tapi kalau saya tidak mengharapkan ada waktu itu. Tapi kalau ada ya apa boleh buat, ya toh? Berarti mau berada di kesan besar kan? Iya. Iya. Jadi tidak perlu terka-terka. Apakah ini sudah 3,5 tahun kesan besar atau belum? Ya tandanya itu dua saksi aja. Karena itu paling jelas di Alkitab petunjuknya. Kalau kita mau terka-terka kan itu sangkakala keberapa? Banyak kali kan kita lihat dari sangkakala. Sangkakala keberapa ya? Udah 3,5 tahun. Tidak ada satu yang jelas. Tapi kalau dua saksi ini jelas. Waktu dia muncul, mulai. Start. Iya. Iya kan? Orang-orang yang hidup dalam Tuhan sudah diangkat lebih dahulu. Yang kualitas A. Yang mempelai. Iya. Itu sebenarnya saya bilang. Kita harap kita tidak lihat. Melihat kedua saksi. Iya, tidak. Iya. Mungkin kita lihat dari sana, dari atas. Kita tidak mau lihat dari bumi. Kan jangan sampai ada di masa itu. Iya. Itu yang harusnya menjadi target kita orang percaya saat ini. Tidak ada target yang lain. Ya, tidak ada yang lain itu. Iya. Kan- Jadi Pak, tolong sebagai pelayan-pelayan Ya. harus mendorong. Kalau boleh umat Tuhan sebetulnya harus tidak ada di Iya, harusnya ini berita penting dari gereja kepada orang jemaat. Jemaat harus diperlengkapi. Ya, supaya mereka sadari pemahaman yang tepat dan benar. Jadi mereka tidak santai-santai. Hah? Ya, Iya. supaya mereka tidak santai-santai aja di Kristen biasa-biasa aja. Bayar mahal nanti di 3,5 tahun. Lumayan kan? Mahal. Dia bilang, suasana saja waktu itu mengerikan. Ya, suasananya aja. Misalnya lihat ini Iran dengan Amerika. Itu kan mengerikan kalau kita lihat. Nah pasti di saat itu lebih hebat. Karena apa? Supranatural. Supranatural sudah mulai. Air jadi darah. Ya kan? Itu kan lebih hebat dari rudal. Hah? Panas terik dah. Oh, udah panas terik itu. Iya. Belum waktu malaikat tahan dia bilang tidak ada angin. Ada kan waktu sangkala tidak ada angin. Waduh, itu panas sekali itu. Tanpa tidak turun hujan. Iya. Jadi suasana pada waktu itu benar-benar menderita. Nah Tuhan, Alkitab kan sudah bilang tidak ada masa kesesakan yang sehebat itu kan. Masa itu, sebelum dan sesudah dunia diciptakan. Cuma itu. Jadi benar-benar jangan kita pandang remeh.
Ya kan, kita lihat ini lebih hebat dari rudal. Lebih hebat dari rudal drone itu. Misil, lebih hebat itu. Yang akan terjadi. Ya, air jadi darah. Jadi dari sisi negatif lah. Dulu Pak Tony masih ingat Pak Demon? Iya. Masih ingat Pak Demon? Hah? Iya. Hah? Nelayan juga. Hah? Nah, dia punya pemahaman dulu bahwa semua orang akan mengalami masa kesusahan besar itu. Oh, enggak. Orang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan maupun orang yang setengah-setengah akan mengalami masa itu waktu itu dan Iya. Kurang tepat karena berarti Tuhan tidak adil. Tuhan kan adil. Adil dong, memberikan upah sesuai, ya. Sesuai kelas yang dipanggil, dipilih, setia. Ya kan? Nah, jadi kalau pukul rata begitu, kenapa Tuhan suruh berjaga-jaga? Ya, jaga kesucian, jaga kesalehan, ya. Dengan orang yang tidak, masa sama? Masa sama-sama masuk di kesalahan besar? Berarti apa guna kita berjaga-jaga? Ya, jadi kalau kita lihat di Lukas 11 ayat 34, itu jawabannya. Dia katakan, berjaga-jagalah sambil berdoa. Ya, dia bilang kan, supaya kamu luput dari apa yang akan menimpa bumi. Dan supaya kamu tahan berdiri, ya, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Berarti beda. Ya, orang yang berjaga-jaga dan berdoa dengan yang tidak pasti beda. Ya, itu berlaku bagi orang berjaga-jaga dan berdoa. Ya, tidak mungkin sama semua masuk di berarti kita lawa-lawa aja, biasa-biasa. Gak usah terlalu setia, biar kasih mau masuk. Ya kan? Tidak ada perbedaan. Karena mempelai itu yang paling prioritas bagi Tuhan. Itu topik utama kita kan di SOM ini menjadi mempelai. Itu yang paling penting. Tuhan prioritasnya itu. Ya, kekasihnya. Calon pengantinnya. Itu yang Tuhan mau amankan dulu. Ya kan? Nah, itu diangkat. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan dijamah oleh setan. Tidak mungkin. Ya, ini kekasihnya. Itu sebabnya dia datang sebagai barang yang berharga. Datang seperti pencuri, ambil diam-diam, bawa ke surga. Akan terjadi pernikahan secara rohani, ya. Begitu. Karena ini kelompok kan. Seperti itu. Oke. Masuk. Oke. Jelas. Oke, ada lagi yang mau tambah di sini? Lumayan. 2 pertanyaan di sini. 23 menit, lumayan. Nah, ini kan berarti bait Allah itu akan dibangun kembali, Pak. Oh, itu penggenapan yang lain. Itu antikrispe. Itu bukan urusan torang lah. Boleh dibilang, ya. Kalau soal bait suci yang mereka mau itu menggenapi dari pihak orang Yahudi. Kan dibilang Matius. Dibiarkan. Iya. Iya. Ya, itu secara rohani. Tapi kalau secara fisik kan di Matius 24:15 kan dikatakan pembinasa keji itu akan berdiri di bait Allah. Ya, itu berlaku di orang Yahudi. Penggenapan bagi mereka. Kan ada berarti kan 2 sisi. Orang percaya dan orang Yahudi kan punya penggenapan masing-masing. Kapasitas beda. Beda. Kita orang percaya lebih berkualitas, lebih tinggi dibanding orang Yahudi. Dia secara biologis kan. Sebenarnya kalau bilang keturunan Abraham ada seperti bintang dan seperti pasir. Nah, orang percaya itu seperti bintang. Orang Yahudi itu seperti pasir. Beda kualitas. Jadi itu sebabnya kalau 2/3 mereka tetap mengeraskan hati, tidak percaya, ya Tuhan juga tidak menyayangkan.
Walaupun dia keturunan Abraham secara biologis. Tapi tetap kan Tuhan pertahankan bangsa ini menjadi kesaksian di dunia. Gitu. Jadi kayak sekarang. Itu juga Pak merupakan suatu tanda kalau bait Allah itu berdiri. Ya. Ya kan? Iya. Salah satu tanda. Iya. Berarti pembinasa keji so siap nanti. Dalam perjanjiannya. Nah itu udah hubungannya 3,5 tahun nanti. Iya. Ya. Jadi banyak tanda yang bisa cross dah. Begitu kira-kira. Oke? Oke, Pak. Ya puji Tuhan, biarpun batuk lumayan, bisa masih. Nah. Iya. Oke, so tidak ada yang mau tanah? Cukup? Udah mau akhiri ini, ya? Ya. Pak Dems baru agak terlambat masuk ya. Mudah-mudahan boleh ikuti. Oke.